Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Miranti dari kelas Akuntansi Malam 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu materi makroekonomi, yaitu teori konsumsi. Teori konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Teori-teori konsumsi ini memiliki beberapa macam. Yang pertama ada teori Keynes. Keynes mengemukakan bahwa besar kecilnya pengeluaran konsumsi hanya didasarkan pada besar kecilnya tingkat pendapatan masyarakat. Keynes juga berpendapat bahwa ada pengeluaran konsumsi minimum yang harus dilakukan oleh masyarakat. Pengeluaran konsumsi akan meningkat dengan bertambahnya penghasilan. Yang kedua ada teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup atau life cycle hypothesis. Teori ini merupakan teori yang dikembangkan oleh Franco Modigliani, Albert Ando, dan Richard Blumberg. Jadi ada 3 ahli dalam suatu teori ini. Mereka mengemukakan ini pada tahun 1950 dan berpendapat bahwa kegiatan ekonomi adalah kegiatan seumur hidup. Menurut teori siklus hidup, faktor sosial ekonomi seseorang atau rumah tangga sangat berpengaruh pada pola konsumsi orang atau rumah tangga tersebut. Yang ketiga ada teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen atau permanent income hypothesis. Teori ini dikemukakan oleh M. Friedman pada tahun 1957. Dalam hipotesisnya, pendapatan masyarakat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Pendapatan permanen adalah pendapatan yang diharapkan orang untuk terus bertahan di masa depan. Sedangkan pendapatan sementara adalah bagian pendapatan yang tidak diharapkan terus bertahan. Nilai pendapatan ini kadang positif dan juga kadang negatif. Friedman beralasan bahwa konsumsi seharusnya tergantung pada pendapatan permanen karena konsumen menggunakan tabungan dan pinjaman untuk melancarkan konsumsi dalam menanggapi perubahan pendapatan sementara. Yang keempat ada teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif atau relative income hypothesis. Teori pendapatan relatif merupakan teori yang dikembangkan oleh James Dusenberry pada tahun 1949. Teori ini lebih memperhatikan aspek psikologis rumah tangga dalam menghadapi perubahan pendapatan. Inti dari teori konsumsi pendapatan relatif adalah tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan disposable di masa yang lalu, terutama tingkat pendapatan tertinggi yang pernah dicapai, karena pola konsumsi saat ini masih dipengaruhi pada pola konsumsi yang lalu. Selanjutnya ada fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan. Fungsi konsumsi dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. C sama dengan A ditambah B, Y. C itu besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga sama dengan A, yaitu besarnya konsumsi yang tidak tergantung pada jumlah pendapatan atau tidak ada pendapatan, tambah B, hasrat marginal masyarakat untuk melakukan konsumsi, dan Y, pendapatan disposable atau pendapatan yang siap dikonsumsi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan tingkat konsumsi. Yang pertama pendapatan konsumen, tingkat harga, tingkat bunga, sosial ekonomi, dan juga selera. Ada faktor lainnya yang berpengaruh terhadap ekonomi. Yang pertama yaitu distribusi pendapatan nasional, jumlah kekayaan masyarakat dalam bentuk liquid, contohnya uang, tabungan. Yang ketiga ada banyaknya konsumsi yang tahan lama. Yang keempat ada kebijakan finansial sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kelima ada kebijakan pemasaran. Dan yang keenam ada ramalan atau perkiraan atau forecasting masyarakat akan perubahan di masa mendatang. Selanjutnya ada perilaku konsumen. Ada beberapa ahli dalam mendefinisikan perilaku konsumen. Yang pertama ada James F. Engel et al. Menurutnya, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Yang kedua ada David L. Loudon dan Albert J. De La Vita. Perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Yang ketiga ada Gerald Zaltman dan Melanie Wollendorf. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya.
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan menggunakan barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Cara terbaik untuk memahami perilaku konsumen adalah dengan tiga cara, yaitu melihat preferensi konsumen, keterbatasan anggaran, dan pilihan-pilihan konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu ada dibagi menjadi dua, yaitu kekuatan sosial budaya dan juga kekuatan faktor psikologis. Kekuatan sosial budaya yaitu faktor budaya, faktor kelas sosial, faktor pengaruh kelompok, dan juga faktor keluarga. Selanjutnya kekuatan faktor psikologis. Yang pertama ada faktor pengalaman belajar, faktor kepribadian, faktor sikap dan keyakinan, dan juga faktor konsep diri. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang teori konsumsi. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.